bisa, yang tadi untuk angkat beban bisa, banyak. Apalagi kalau misalnya dia digini ini kan ada lubangnya ya. Kalau nggak ada lubangnya juga bisa diakalin lah. Atau mungkin kita skip aja juga bisa. Ada dua, anaknya gaya nih. Wah, udah hargain aja gitu. Ya. Atau bentuknya kita bikin beberapa langkah gitu. Kita jadikan obstacle ya, halang rintang gitu ya. Anak-anak nggak boleh injak saat pertama misalnya, nggak boleh injak plastik blocks satu. Itu sudah berarti gerakan melangkah. Ya benar ya, bukan melangkah biasa. Nah kalau misalnya kesenggol gimana, Mas? Suruh balik lagi, ayo masih bisa gitu. Nah itu ada perjuangan di situ tuh. Ya. Yang kedua, anak-anak suruh naikin melangkah, naik. Biasanya jangan naikin ya, patah nanti gitu. Naik, set, turun. Habis itu nanti depannya ada lagi, naik, turun. Nah itu halang rintangnya ada di situ. Ya, tapi ingat hati-hati. Misal kayak di sini keramik ya, licin. Itu Bapak Ibu mungkin bisa di secure pakai lakban, ya kan? Atau dipegangin, boleh, asal tangannya Bapak Ibu jangan sampai diinjak gitu. Jadi naik, nah, jangan gini nih, hati-hati nih, ya, licin. Oke? Tuh, substitusinya bisa pakai balok gabus kalau misalnya ada yang baru beli kulkas gitu ya, diambil. Jadi nggak ada plastik blok, beli kulkas dulu gitu kan, biasa. Atau balok kayu ya, pasti kalau balok kayu pasti ada lah ya. Atau misalnya ini dari Kausar kan ya, ini plastik juga itu boleh. Atau saya pernah bilang juga, misalnya kayak yang karpet puzzle tahu ya, yang foam. Itu kan kalau misalnya kita beli yang kecil masih ada plastiknya. Nah itu Bapak Ibu tinggal lakban lagi, itu udah jadi dan lebih aman. Ya, jadi nggak harus beli yang seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu mampu untuk beli yang langsung dari Amerika juga nggak masalah gitu. Kita nggak ada paksaan. Bapak Ibu bisa kalau gagang sapu ya, daripada buat kumpul tikus gini ya. Jadi nggak harus yang plastik ini, pipa paralon bisa ya, pipa air itu yang jangan hebat ini. Itu mau bikin saluran jamban gitu Pak. Ya. Bikin yang setengah inci aja Pak. Ya. Oke. Yang pasti ujung-ujungnya jangan terlalu tajam. Biasa tuh kalau habis digergaji pipa PVC bakal ada serpihannya tajam-tajam ya, itu hati-hati. Ya, tolong dibersihkan. Terus yang kedua, warna. Ingat, kembali lagi ke warna. Warna penting, apakah nanti dicat atau di stikerin itu penting Pak Ibu. Warna yang cerah, jangan warna hitam atau army, jangan gitu. Ya, mereka nggak paham itu. Dan beberapa kasus anak-anak yang low vision malah nggak ngeliat apa-apa nanti gitu. Ya, jadi bikinlah secerah mungkin ya, dari mungkin dari secara visual mungkin menarik. Tapi yang anak-anak low vision juga sangat terbantu. Tapi kalau ngerasa pingpong terlalu kecil atau terlalu mahal, bisa pakai triplek dibentuk dan dibikin lebih besar. Itu bisa banget. Tapi jangan triplek yang buat tembok itu ya, support gitu. Jangan gitu. Cari yang aman. Terus nanti handle-nya digulung sesuatu supaya nggak kering juga misalnya ya. Jadi tapi kayaknya di Miniso itu kan ada tuh udah yang raket yang dalamnya kain, itu juga aman dipakai ya. Jadi sering-seringlah beliin anak Bapak Ibu mainan supaya Bapak Ibu paham, oh di toko mainan ini ada nih gitu ya. Jadi jangan pelit-pelit untuk beliin anak-anak mainan, supaya sekalian cari gitu. Ini namanya floor marking ya. Oke. Substitusinya gampang banget, nggak harus seperti ini. Bentuk tulisannya angka 9-nya gini, enggak. Ya. Yang penting
Bapak Ibu mau buat, ya, apakah tadi itu yang saya tulis tulisan kapur misalnya di lapangan upacara, misalnya di sekolah-sekolah Bapak Ibu, itu bisa, ya. Kalau nggak ada gimana? Dicetak stiker atau cetak di kertas HVS, di isolasi, kertas karton, banyak banget. Kalau misalnya agak kreatif dikit, digambarin tuh angkanya pakai spidol, bisa. Terus dipilok, ya, tahu-tahu jadi semotok udah. Angkanya 46 lagi, jangan. Ya. Jadi angkanya berapa, Mas? Gampang, 1 sampai 0. Ingat ya, 1 sampai 0 bisa, 1 sampai 10 bisa. Kenapa kok sampai 10 aja? Ingat, anak-anak secara numerik agak lemah. Apalagi di umur 2 tahun. Kita bicara ini 2 sampai 7 tahun. Dan kalau tadi kita tidak membatasi disabilitas atau non disabilitas, sekarang kita juga tidak membatasi umur. Jadi berpikirlah bahwa ini bukan anak 6 dan 7 tahun aja yang main, 2 tahun juga main. Yang dalam kondisinya anak 2 tahun masih belum paham angka, bentuk angka seperti apa, itu pasti ada, ya. Jadi yang mereka pahami adalah 1 sampai 10. Bener kan ya? Jangan sampai 999, jangan gitu. Susah. Oke? Hula hoop bisa. Ini nih. Barangnya nih. Sebelum dibawain dia langsung kelihatan. Nih barangnya. Ya. Ya. Kalau kita yang pakai enggak bakal lagi. Ya, enggak bakal masuk. Ya. Tapi pakai hula hoop bisa. Bentuk hula hoop apapun bisa. Fungsinya apa? Ada yang tahu nggak? Bukan disuruh main begini, enggak. Karena nggak ada cabur begini, nggak ada. Itu cabur, iya, ngebor gitu. Tapi kita coba yang lain. Misal contoh apa ya? Bapak Ibu beginiin, anak-anak suruh masukin bola. Jadi apa? Basket. Ya. Terus di atas kon, taruh begini, anak-anak suruh nendang bola. Jadi apa? Ya, sepak bola lah. Ya, nggak mungkin jadi silat. Ya, banyak tuh fungsinya. Jadi kembali ke kreativitas, ya, dan materi, ya. Jadi ini banyak nih. Hula hoop bisa. Atau misalnya untuk masuk ke warming up. Ini sering Bapak Ibu lakuin pada saat 17-an. Pasti. Kita bikin yang aja nih. Gini. Sini ada 8 anak. Bapak Ibu puterin lagu anak-anak, saya Wilang Lebas, Pak Lili. Lagu berhenti, mereka masuk rebutan. Yang nggak masuk berarti kalah. Mundur. Mereka belajar menang dan kalah, kompetisi, ya kan? Yang masuk suruh lagi sampai akhirnya sisa 1 orang. 1 barang loh ini, hula hoop loh. Yang lain. Jadi 1 barang bisa jadi banyak permainan. Dan ini Bapak Ibu saya ngerasa, iya kayaknya kemarin di rumah ada deh hula hoop. Nanti pulang dipraktekin, boleh. Bapaknya, ibunya, kakaknya, joget semua itu boleh. Ya, ya, itu konsekuensi gitu. Supaya apa? Supaya anaknya senang. Ya, jadi jangan malu, tetangga nggak lihat kok gitu. Ya, siapa tahu tetangga mau ikut juga kan jadi rame tuh. Jadi 8, ya. Nah, ini gampang banget. Apalagi yang ibu-ibu sering bikin serahan atau apa gitu ya. Masih tahu ini nama kainnya apa? Ya, kasar atau apa? Yang biasanya untuk hiasan apa? Orang nikahan itu bisa pakai tile, itu bisa. Ya, nih. Ukuran segini normal udah. Kalau mau lebih gede lagi nggak masalah. Ya, iya jangan jilbab ibunya jangan. Erat nanti itu. Ya, ukurannya pasti jadi pertanyaan tuh ukurannya. Semakin Bapak Ibu bikin ukurannya besar, semakin mudah ditangkap anak-anak. Jadi anak-anak di depan, tangkap, langsung pas. Mereka tangkap. Kombinasi dapat. Oh, barangnya ambil. Ya. Terus
Berikutnya misalnya mereka yang lakuin, tos, bapak ibu yang nangkap, lempar ke udara, nanti bapak ibu yang nangkap. Itu bisa juga, ya. Satu barang bisa jadi banyak permainan. Slow motion ball, biasanya ukurannya gede banget, kebetulan nggak ada contohnya. Tapi bisa bapak ibu ganti pakai bola pantai, tahu ya? Yang biasanya ditiup pakai mulut aja bisa, yang harus dipencet dulu. Saya nggak ngerti itu nama bahasanya tuh. Apa namanya Pak Alek? Ya, apa tuh Pak Alek? Gelonggongan Alek. Alek. Jadi ada tuh yang biasanya bolanya transparan, tahu ya? Kalau saya jelasin paham ya? Yang biasanya sering dibawa ke pantai yang transparan gede gitu ya? Yang bukan kayak balon balon gas gitu, bukan? Ya, saya nggak ngerti namanya apa tuh. Ini balance beam, kebetulan Mbak Andi tadi bawa juga dari Jakarta. Ini namanya balance beam. Ya, fungsinya apa? Ini sekalian langsung kita praktekin ya. Maksudnya pada saat nanti simulasi biar gampang. Balance beam, Bapak Ibu kalau yang belakang nggak lihat boleh berdiri dekat sini juga boleh, nggak apa-apa. Biar bisa kelihatan. Anak-anak pada saat balance beam ini bentangin, Bapak Ibu ngarahin anak-anak supaya ngelewatin ini. Ini fungsinya untuk melatih keseimbangan. Oke. Tapi ingat, kalau misalnya ada satu kasus anaknya keseimbangannya buruk banget, jangan dipaksain daripada nanti jatuh atau cedera. Ya. Kalau misalnya dia cuma bisanya begini, boleh. Ya, ingat safety. Oke? Jadi jangan terlalu dipaksain. Enggak boleh, kamu harus lewat sini. Jangan gitu. Ya. Jadi fungsinya gini nih. Ini empuk. Ya. Biasa kita aja bakal gini tuh. Ya, apalagi anak-anak gitu. Ya. Jadi tangannya bentangin. Setelah mereka selesai, kasih penghargaan. Oke. Bapak Ibu atau relawan boleh kasih penghargaan. Ya. Kalau tiba-tiba anaknya mau lagi, boleh, silakan. Berarti apa? Ada yang paham nggak? Kalau misalnya dia pengen ditebus gitu, ya, akhirnya dia ada kecenderungan untuk bakal masuk ke gimnastik senam, betul. Bener kan? Jadi ini nilai asesmennya di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu susah untuk dapatin balance beam seperti ini atau seperti balik. Nah, seperti ini. Bapak bisa melakukan, Ibu bisa mencari substitusinya, penggantinya. Bisa pakai lakban, ya, atau tali atau selendang dilipat-lipat. Yang penting jangan yang berbahaya. Ya, misal contoh plat stainless gitu, jangan. Ya. Jangan gitu. Berbahaya itu. Jadi cari yang simple, orang di isolasi itu bisa. Tapi dengan catatan ingat permainan warna itu penting. Ya, anak-anak melihatnya itu secara warna bukan bentuk. Ya, hati-hati. Ini foam ball. Semua bola itu bisa dipakai. Sebentar ini ada nggak foam ballnya? Ada ya? Supaya bisa ngerasain. Ya, ini foam ball. Di toko mainan saya yakin pasti ada. Ya. Di toko mainan pasti ada di foam ball. Atau misalnya stress ball itu sama. Ya, stress ball itu sama. Jadi kenapa kok harus empuk? Kenapa nggak keras aja seperti bola golf? Bola plastik. Kenapa? Ya itu tadi safety. Ya. Jadi ini banyak fungsinya. Nanti kita bakal praktek juga. Ya, itu substitusinya bisa pakai bola tenis atau bola mainan misal tahu mandi bola kan ya? Plastik itu bisa dipakai. Ya. Jadi contoh misalnya foam ball itu Bapak Ibu lempar, tangkap. Ya, lempar low pass misalnya. Dia cuma dilempar begini. Dia nggak bakal bisa nangkap gitu loh. Atau misalnya ditaruh di kon, dipukul, nanti kita jabarkan lagi, oke? Nah, ini beanbag, ya.
beanbags ini ada juga tadi saya lihat ya ini beanbags ya. Jadi fungsinya juga banyak. Ini bisa masuk ke nanti anak-anak ngelepar akurasi, ya kan? Atau mungkin ditaruh di kepala dia jalan, ya kan? Nggak boleh jatuh, ya. Atau misalnya main tangkap-tangkapan. Jadi misalnya posisi jauh nih, di situ misalnya, anaknya di sini, dia suruh lari, ambil, set, balikin, kasih ke temennya taruh sana, lari balikin. Itu teamwork masuk tuh, ya. Dan olahraga estafet 8, lari estafet, ya. Ada. Jadi kalau misalnya itu nggak ada modelan beanbag seperti itu, nggak ada yang jual, misalnya bikin bisa, ya. Kemarin Pak Jamal nggak salah di Zoom meeting sempat nanya dari Makassar, bikinnya gimana? Ini sebenarnya gampang, ya. Yang penting ukurannya pas dan tidak berat, ya. Jadi kain dijahit, dalamnya kasih dakron, tahu dakron ya? Dakron dikit aja, kasih biji-bijian, udah cukup, tutup. Ya. Yang penting ada sesuatu di dalamnya yang anak-anak bisa meremas dan ada teksturnya, itu cukup. Ya. Dan ini anak-anak low ability pun bakal bisa main, gitu. Oke, karena apa? Ada laksana di tangannya. Gitu. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Nah, ini pasti tahu semua lah, ya. Apalagi yang guru olahraga atau mungkin yang sering futsal ya, atau sering berinteraksi dengan olahraga, ini namanya cone, sports cone. Ya, bentuknya seperti itu. Misalnya nggak ada lubang-lubangnya apa, semuanya pasti ada dijual. Fungsinya banyak. Tadi sempat ada yang lihat nggak itu backgroundnya ada gambar anak-anak lagi gendong kon. Itu salah satu permainannya juga. Loh, Mas, kalau misalnya nggak ada lubangnya gimana? Misal contoh gini nih. Nih, ini kan nggak ada lubangnya nih. Sedangkan tadi gambarnya anaknya itu lagi mikul kon. Bapak Ibu kan bisa dilakban. Angkat, ya, dowel, ujungnya kasih lakban, dowelnya, konnya di ujung-ujung, kan bisa, ya. Jadi dimodifikasi, benar, ya, dimodifikasi supaya tetap bisa dimainkan, itu penting banget. Jadi kreativitas Bapak Ibu di sini tuh sangat dituntut, ya, harus mikirin nih. Oh, misalnya, Mas, bisa kerup aja misalnya, Mas. Ya boleh aja, tapi jangan sampai tajamnya keluar misalnya begitu. Kasih tali misalnya. Kenapa kok anaknya suruh mikul kon? Ada yang paham nggak? Nanti larinya kemana tuh? Ke cabur apa tuh? Misal anak itu ternyata berbakat sama cabur angkat berat, tapi di Indonesia kebetulan nggak ada. Ya, angkat berat, seolah-olah mereka angkat barbel gitu ya, wah, tepuk tangan semuanya. Tapi boleh dimainkan gitu loh, walaupun itu tidak ada caburnya di Indonesia, tapi kita dapat penghargaannya gitu loh, anak-anak dapat penghargaannya. Misal bayangin gini nih, oke, anggapan di sini ada tongkatnya ya. Si siapa nih contohnya? Ahmad, ambil Mat, gitu. Oke, ganti. Ada itu. Ali. Oke. Michael, saya yakin nggak ada namanya. Dia dipanggil gitu misalnya. Ya giliran dia lebih maju nih. Bapak Ibu di depan semua, di depannya satu anak itu, dia maju. Dengan gayanya ya, pakai dirinya sudah jadi angkat. Pada saat dia angkat berhasil angkat, tepuk tangan semua. Woi, bangga banget itu. Ya. Terus cowok cewek bisa, sangat bisa. Ya.
Jadi kita fokusnya ke penghargaan bukan ke caburnya pada saat memang tidak ada caburnya di Indonesia. Oke?